Halo saudaraku sebangsa dan setanah air yang mungkin di mancanegara, kembali lagi pada sebuah channel yang di dalamnya merangkum, membahas atau nyeritakan alur cerita film-film populer. Salah satu film Tyler berjudul Shut In yang diangkat dari kisah nyata, yang menceritakan seorang ibu muda yang mempunyai dua orang anak kecil dan harus berjuang dari ancaman kedua orang pecandu narkoboy yang masuk ke dalam rumahnya. Salah satunya adalah mantan suaminya sendiri. Bagaimana kisahnya? Penasaran? Daripada banyak spoiler di awal, mending yuk ceritakan. Kacaritakeun kisah berfokus pada seorang ibu muda bernama Jessica. Jessica sendiri mempunyai dua orang anak yang masih kecil, yaitu Lenny yang masih balita dan Mason yang masih bayi. Jessica baru saja selesai rehabilitasi setelah sempat kecanduan narkoboy. Saat ini dia tinggal sementara di rumah tua peninggalan neneknya di tengah kebun apel. Pagi itu si Lenny kecil seperti biasa bermain sendirian mencari apel yang jatuh dari pohon dan membawanya pulang untuk ibunya. I got you an apple. It's a good one. Mommy, it was for you. Eat it. You can join his friends in there. Jessica menelepon kakaknya di kota untuk menanyakan sebuah pekerjaan. Kakaknya menyuruhnya datang dan melakukan tes narkoboy terlebih dahulu. Meski dia sudah menjelaskan kalau dia sudah bersih sejak rehabilitasi. Dia pun berencana berangkat malamnya dan mulai bersiap-siap. Dia lalu mengambil persediaan makanan di dapur dan membawanya ke mobil untuk bekal di perjalanan. Terlihat dia membuka pintu dapur dan mengganjalnya dengan batu agar pintunya tidak menutup. Knop pintu itu sudah rusak sehingga hanya bisa dibuka dari luar. Itu pun harus menggunakan tenaga yang cukup kuat. Saat dia kembali untuk mengambil makanan yang tersisa, dia menaruh perhatiannya pada salib yang terpasang di tembok dapur. Tetapi sialnya, dia meletakkan batu sebagai ganjal pintu dengan kurang sempurna, sehingga pintunya menutup sendiri dan dia terkurung di dalam dapur. Jessica pun berusaha membukanya dengan paksa, namun tidak berhasil. Dia kemudian memanggil Lenny untuk membukanya. Lenny pun datang dan mencoba memutar knop kecilnya, tetapi tidak mampu. Jessica pun kebingungan. Turn. Make sure it's going the right way. Can you help me? Did you throw them outside? Jessica kemudian menyuruh Lenny untuk mengambil obeng di kotak peralatan yang sebelumnya dia taruh di teras. Lenny pun mengambil obeng tersebut yang akan dia gunakan untuk membuka skrup engsel pintu. Namun ternyata dia butuh obeng yang lain untuk membukanya. Jessica pun kembali menyuruh Lenny untuk mengambil obeng yang lainnya. Tetapi Lenny memberitahu Jessica bahwa ayahnya Rob yang merupakan mantan suaminya Jessica baru saja datang dan pergi membawa kotak peralatannya. Jessica pun segera menyuruh Lenny mengejar ayahnya Rob dan memanggilnya kembali untuk membukakan pintunya. Who's here? Who's here? Daddy, he took the rub. Lainey, go outside and get him. Rob pun membukakan pintunya. Rupanya si Rob tidak sendirian, dia datang bersama Sammy temannya. Mereka datang dalam pengaruh narkoboy. Jessica berdebat dengan Rob. Dia tidak suka Sammy berada di sana karena dia mendengar Sammy pernah menyakiti seorang gadis kecil. Can't do. You know we have kids. Celakanya Sammy mendengar perkataan Jessica dan meminta penjelasan apa maksud Jessica. Jessica pun kemudian menyuruh mereka berdua untuk pulang karena dia sedang sibuk. Sammy pun memanas-manasi si Rob bahwa Jessica mengusir mereka berdua.
Perdebatan pun semakin memanas hingga si Rob menampar si Jessica. Si Rob pun marah dan kembali memasukkan Jessica ke dapur dan menutup pintunya. Di dalam dapur yang terkunci, Jessica pun meminta maaf dan memohon-mohon untuk membukakan pintunya. Namun si Rob yang sudah kalap justru memaku pintunya dengan balok kayu. Tangan Jessica pun yang saat itu sedang menempel di pintu bagian dalam tanpa sengaja terkena paku. What are you doing? My hand, you asshole! Here's the deal, Jess. Jessica pun segera menyuruh Lenny untuk ke lantai atas dan mengunci pintunya. Dari luar, si Rob menyuruh Jessica untuk berpikir dan memberinya satu paket narkoboy lewat celah di bawah pintu. Dia kemudian pergi dari rumah itu bersama Sammy. Lady, lock the door! Turn the... Rob! He's a child molester! This is pharmaceutical grade. Take the kids! Please leave them! Sepeninggalan si Rob, Lenny kembali turun ke lantai bawah. Jessica pun menanyakan keadaan Mason kepada Lenny. Lenny pun menjawab bahwa adiknya Mason sedang tidur. Jessica kemudian menyuruh Lenny mencarikan dompet dan ponselnya. Namun Lenny tidak menemukannya. Lenny pun merengek agar ibunya segera keluar karena dia ingin buang air kecil. Yang akhirnya dia pun buang air kecil di depan pintu dapur. Lenny pun menangis meminta ibunya supaya tidak memarahinya. Sorry, Mommy. Please don't get mad. Singkat cerita, Jessica pun mencari sesuatu di lemari dapur yang mungkin bisa dia manfaatkan. Dia lalu menemukan Alkitab yang dibungkus plastik. Lalu di luar terdengar Lenny mengeluh kelaparan. Tetapi semua makanan sudah dimasukkan ke dalam mobil, dan kunci mobilnya berada di dalam dompet Jessica yang hilang. Mommy, I'm hungry. Jessica memberinya selai apel yang masih tersisa di dapur, melalui celah di bawah pintu. I'm still hungry and I'm thirsty. Here you go. Jessica kemudian menyuruh Lenny mencari benda apa saja yang bisa dia gunakan. Setelah memberikan sebatang kayu kecil dan krayon, akhirnya Lenny memberikan obeng yang tertinggal. Jessica menggunakan obeng tersebut untuk membobol lantai dapur tersebut, namun terhambat oleh tangannya yang terluka. Almost there! Lane? Tetapi tiba-tiba Lenny mengatakan bahwa ada orang yang datang. Orang yang tadi bersama ayahnya, yaitu Sammy. Jessica pun segera menyuruhnya ke kamar dan mengunci pintunya dari dalam. Mommy, someone's here. Is it Daddy? It's that man who called me a fraud. Lainey, run upstairs to the bedroom and lock the door. Maybe that man could get you out. He's bad, Lane. Run. Sammy pun mendatangi Jessica dan mengatakan bahwa dia akan menemui Lenny. Jessica memohon agar Sammy tidak melakukannya. Lalu Jessica menawarkan narkoboy yang diberikan Rob kepada Sammy. Sammy pun tertarik. Dia menyuruh Jessica memberikannya lewat celah bawah. Namun Jessica beralasan bahwa dia tidak bisa bergerak. Sammy pun harus mengulurkan tangannya ke dalam. Rob said it's good stuff. Okay. Drop it in my hand. Can you reach my hand? Tetapi saat Sammy mengulurkan tangannya, Jessica pun langsung menusuk telapak tangannya dengan menggunakan obeng dan memakunya ke lantai menggunakan batu bata pengganjal pintu. Sammy pun berteriak kesakitan dengan penuh amarah, terus meracau, tetapi Jessica tidak peduli. Out of here or I will cut it off! I hope you freeze to death. Dia melanjutkan membobol lantai dengan tutup kaleng selai.
Tetapi tiba-tiba terjadi badai dan listrik pun padam. Lenny yang berada di kamar atas pun ketakutan dan turun. Jessica yang mendengarnya meneriakinya agar kembali, namun terlambat. Sammy meraihnya dan mengancam akan mematahkan kaki Lenny jika Jessica tidak segera mencabut obengnya. Back! Go back upstairs! Do not come down here! Don't hurt her! Don't hurt her! Take it out now! Jessica malah menyiramkan minyak ke tangan Sammy dan membakarnya. Lenny yang terlepas pun terdengar kembali berlari ke lantai atas. Setelah Lenny selamat, Jessica pun memadamkan apinya. Jessica mulai putus asa. Dia bermaksud memakai narkoboy dari Rob. Saat dia akan menghisapnya, dia memperhatikan Alkitab di depannya. Dia membuka Alkitab itu dan menemukan lembaran-lembaran $100 di dalamnya. Jessica pun menangis saat mengetahui bahwa semua itu adalah peninggalan neneknya untuknya. Namun kemudian dia berteriak bahwa semua itu kini tak ada gunanya lagi dan melemparkan Alkitabnya ke arah salib di dinding. What good is this to me now? Dan saat dia memungut patung kecil Yesus di lantai, tetesan air jatuh ke arahnya. Dia pun menoleh ke atas dan menyadari bahwa tetesan itu berasal dari kamar mandi di lantai atas. Jessica pun mencoba membobol lantai atas yang ternyata lumayan lapuk karena air. Dia kemudian mencabut obeng di tangan Sammy yang sedang tak sadarkan diri. Dia berhasil naik ke atas dan mendobrak kamar. Dia pun lega menemukan Lenny tertidur di bawah selimut sambil memeluk adiknya. Mommy, Mommy. Hello, precious. You did such a good job. Lenny pun mengeluh lapar dan meminta snack kesukaannya yang berada di dalam mobil yang sudah Jessica masukkan sebelumnya. Mereka pun turun dari lantai atas dan menemukan Sammy yang masih tak sadarkan diri di depan pintu dapur. Dengan perlahan Jessica pun mengambil kunci milik Sammy. Namun setelah keluar, Jessica baru menyadari ternyata Sammy menggunakan motor ke tempat itu, bukan menggunakan mobil. Mereka bertiga pun berlari ke mobil di bawah hujan. Jessica memecahkan kaca mobilnya dan mengambil makanannya. Namun snack kesukaan Lenny jatuh tercecer. Setelah Lenny dan Mason adiknya di dalam rumah, lalu Jessica pun kembali sendirian untuk mengambil snacknya yang berceceran. Tetapi saat dia hendak mengambil snack, dia melihat Sammy dari kaca yang terbangun. Dan saat dia kembali memasuki rumah, dia tidak menemukan Lenny dan Mason. Dia berteriak dan berlari ke lantai atas. Lalu menemukan Sammy menyandra kedua anaknya. Jessica pun memohon agar Sammy melepaskan mereka. Stop! Let me go! Don't cry! Don't cry! Sit down! No, 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 no! No! Let them go! Jessica pun menjelaskan bahwa narkoboynya masih ada di dapur dan ada juga uang ribuan dolar jika dia mau mengambilnya. Tetapi tiba-tiba si Rob pun muncul membawa pistol. Dia sangat marah sekali dan memerintahkan Sammy melepaskan anak-anaknya. Sammy pun melepaskan mereka dan saat Jessica membawa mereka turun, Rob pun menembak kepala Sammy. Si Rob pun turun dan menanyakan soal uang itu. Jessica pun memberitahunya bahwa uang itu ada di dalam dapur. Dia kemudian mendobrak pintu dapur dan menemukan uangnya. Si Rob pun kemudian mengajak Jessica untuk kembali bernostalgia untuk mengkonsumsi narkoboy. I didn't. I'm still clean. Tetapi Jessica tidak mau memakainya. Jessica pun terpaksa menyetujuinya. Tetapi dia harus membuatkan dulu anaknya makanan. Jessica pun membuatkan roti lapis dengan selai apel untuk Rob, yang sebelumnya sudah dia campur selainya dengan narkoboy dengan dosis tinggi. What is this crap? It looks like literal crap, you know? Selesai makan, si Rob pun menyuntikkan narkoboy ke dirinya sendiri dan menyuruh Jessica juga untuk melakukannya.
Tetapi Jessica tidak bisa melakukannya dengan beralasan tangannya terluka. Si Rob pun meletakkan pistolnya dan akan membantu menyuntikkannya ke Jessica. Lalu Jessica pun mendorong si Rob dan mencoba meraih pistolnya, tetapi si Rob lebih cepat. Dia kemudian memukul Jessica dan memaksanya untuk segera menyuntik dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba si Rob pun merasakan pusing yang berlebih dan Jessica pun kabur ke lantai atas. Si Rob pun berhasil mengajarnya. Namun saat dia akan menyuntikkannya, dia pun kembali merasakan pusing di kepalanya. Jessica pun memukul dan menjatuhkannya. Jessica mengatakan bahwa Rob sudah overdosis. Si Rob pun mencoba bangkit dan berpegangan ke jendela. Namun Jessica segera mendorongnya hingga jatuh keluar dan si Rob pun tewas. Beberapa waktu kemudian, Lenny kecil masih bermain sendirian, mencari apel yang jatuh untuk ibunya. Kali ini mereka bisa hidup lebih baik dengan membuat dan menjual selai apel dengan resep yang diturunkan oleh neneknya Jessica. Mereka pun hidup bahagia meskipun Lenny dan Mason hidup tanpa ayah kandungnya. Film pun selesai. Pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sekali-kali menggunakan narkoba. Itu. Don't forget to subscribe my channel. And like, comment, share, and please don't skip my video. I want to watch till the end.